Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauda Rahmat Zulfikar, kelas B, Prodi Teknik Sipil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Bahkan komunikasi antar pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. B. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan sebagai budaya. Baik, saya akan menjelaskan pembentukan dan perluasan kalimat. Pembentukan dan perluasan kalimat terdapat unsur-unsur pembentuk kalimat. Unsur-unsur pembentuk kalimat terbagi atas 3, yaitu kata, frasa, dan klausa. Bagian-bagian kalimat. Bagian-bagian kalimat terdapat subjek, predikat, objek, perlengkapan, dan keterangan. Macam-macam dan perluasan kalimat terbagi atas 6. Yang pertama, kalimat tunggal. Yang kedua, kalimat majemuk. Yang ketiga, kalimat majemuk setara. Yang keempat, kalimat majemuk rapatan. Yang kelima, kalimat majemuk bertingkat. Keenam, kalimat majemuk campuran. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok pembahasan.
Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dibagi atas 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Pengertian ragam bahasa adalah suatu variasi penggunaan bahasa yang menurut penggunaan yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Kawan bicara, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan menurut pembicara. Pengertian ragam ilmiah merupakan bahasa Indonesia baku yang digunakan untuk menciptakan karya-karya ilmiah. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil masyarakatnya. Baik, saya lanjut akan menjelaskan diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi adalah kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan ide kepada lawan bicara. Jenis diksi pada umumnya dibedakan atas makna yang bersifat denotatif dan konotatif. Denotatif adalah makna dasar suatu kata yang menunjuk acuannya dan tidak mengandung nilai rasa. Konotatif adalah makna tambahan yang mengandung nilai rasa terhadap makna besar. Mungkin itu saja yang dapat saya bisa jelaskan. Kalau apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.